sekalian, kita wakil dari petani Desa Banyurip bahwa musim ini semua petani mengeluh karena adanya kena virus kerdil. Nah, ini contohnya. Jadi kalau sudah mendek ya akarnya tidak bisa mengembang, akhirnya ketumbuhan dari daun itu tidak maksimal, akhirnya dia menjadi kerdil, terus dia tidak bisa berbuah. Ini 1 hektar di hamparan Desa Banyurip yang di Dukuh Depokan di kelompok tani Serba Aji. Nah, itu dengan kerdil rempit ini petani menjadi mengeluh, akhirnya 80% ini sudah keserang, jadi panennya tinggal tidak ada 25% ini panen pada musim ini. Ini ajeng panen gitu Pak? Ini sudah sudah panen ini karena sudah kuning, paling 5 hari lagi sudah bisa diambil padinya, tapi nanti petani tetap menanam lagi. Dia tidak bisa panjang, jadi tidak bisa menyerap makanan yang di dalam tanah, akhirnya menjadi kerdil ini, jadi tidak bisa berbuah. Jadi layu sebelum berkembang. Jadi sebelum berbuah dia udah layu, udah pendek ya, kayak stunting manusia. Berarti tidak sampai berbuah. Tidak bisa, tidak bisa ya, ya. Berarti tidak ada isinya ya Pak? Tidak ada isinya, langsung gini, langsung pendek ini aja. Enggak ada nggak ada ininya. Ya, kalau yang normal begini jadi yang Ini normal. Iya, Normal yang kayak gini yang nggak tumbuh. Ya, ini namanya kan kalau di manusia stunting, makanya ini dinamakan ya virus kerdil itu aja. Yang dikenal namanya virus kerdil Sama sekali nggak tumbuh padinya. Iya, nggak tumbuh. Pak, kalau fenomena kayak gini apa sudah sering terjadi dari zaman dulu sampai? Kalau yang musim kemarin baru ada sedikit, tapi beberapa di antara itu mungkin perbandingan 100 banding 10 lah itu kalau yang musim kemarin, karena cuacanya tidak begitu panas, karena ini musim kering. Ini menjadi lebih parah lagi di musim ini. Ini serentak, tidak cuma di wilayah sini, tapi Desa Banyurip pun kebetulan demikian. Jadi mungkin di sekitar 219 hektar itu yang kena hampir 40% yang kena itu. Pak, ini bisa diceritakan Pak, ini kondisi padi di Banyurip ini seperti apa Pak? Ini bisa diulang lagi Pak? Kondisinya kalau begini panennya memang langsung drop, merosot, itu jadi sekitar 40% di Desa Banyurip itu mengalami kegagalan panen. Kenapa Pak ini Pak? Stunting atau apa walaupun orang menyebutnya Pak petani? Menyebutnya kalau petani sekarang ya ngetrennya namanya kerdil rumput atau virus kerdil. Nah, dari kecil tidak bisa mengembang dan tidak bisa berbuah. Tahunnya langsung kerdil, begitu mati gitu aja. Penyebabnya apa Pak? Sebenarnya kita karena belum ada penelitian dari pihak lain, pihak ketiga, mana petani juga tidak bisa menamakan ini karena apa juga tidak tahu, dan obatnya belum ada. Ya pemerintah itu ikut memikirkan petani. Kalau di dana desa ada BLT, mbok ya petani itu disanggah lewat apapun lah gitu. Sementara ini cuma yang dapat program IP 400 dapat benih aja, tapi yang lain tidak ada. Mungkin ada kompensasi yang tidak panen itu karena Merata Pak? Ya, Merata di Banyurip? Iya. Ya yang bagus begitu, yang bagus memang rezeki itu juga dibilang. Ini panenan hari ini ya segini Mas, karena dengan kondisi yang mungkin dari teman-teman kadang tani juga mengerti bahwa tahun ini seperti apa Pak? Bisa diceritakan Pak di Banyurip ini Pak? panenan untuk hari ini sangat jelek sekali, karena dengan kondisi yang ada kerdil ini mungkin bisa dikatakan gagal panen Mas. Kalau biasanya berapa, 1 hektar berapa panenan, kalau sekarang seperti berapa juga itu Pak? Biasanya sekitar 1 patoknya itu 2,5 ton lah. 2,5 ton ya. Kalau dengan sekarang hasil yang bagus. Kalau ini hanya 13 sak, itu berarti 13 sak 1 patok. Turunnya banyak sekali Mas. Kalau harapan dari petani sendiri seperti apa Pak dengan kondisi seperti ini Pak? Harapan dari petani ya kami mengharapkan
empati lah dari pemerintah, khususnya Dinas Pertanian tuh harap untuk segera terjun langsung dengan kondisi kerdil untuk mengatasinya. Jadi kesinambungan antara kerja petani di lahan, kemudian pemerintahan di pusat itu harus ada kerjasama. Kalau tanpa ada kerjasama berarti adanya pembiaran. Kalau udah dibiarkan gitu, bagaimana petani untuk ngurusi hidupnya? Kan gitu. Kalau petani yang dikatakan petani yang sudah mapan enak. Kalau untuk petani-petani yang beli atau beli tahunan kan tambah sengsara gitu. Nah, kalau kondisi kedil ini baru sekali atau bagaimana Pak? Sebetulnya sudah bisa diprediksi pada tanam yang kemarin. Tetapi kita kan bisa mengantisipasi, tetapi kejadiannya justru hal-hal yang nyata seperti ini, Mas. Justru lebih parah ya panen. Lebih parah. Kalau penyebabnya apa Pak? Sudah tahu belum Pak? Penyebabnya kita sebagai petani nggak berani meraba-raba, tetapi bisa dari hal-hal seperti apa kelebihan air atau dengan kondisi cuaca atau pupuk yang kebanyakan saya kira pupuk gelap itu. Nama lengkap Pak? Nama saya Hari Cahyono dari Ketua Kelompok Tani Ngudi Pangan Banyurip. Sekaligus juga petani juga ya Pak berarti Pak? Kebetulan juga sebagai petani, jadi merasakan bagaimana sakitnya kalau seperti kejadian ini. Karena dari dinas sendiri, kalau ada istilahnya gagal panen kan harusnya turun tangan langsung, bukan bersuara di kantornya, tapi harus ada tindakan nyata. Karena kita terbebani bagaimana untuk meningkatkan produksi gabah di Sambung Macan dan Kabupaten Sragen. Tapi kalau tidak ada kerjasamanya dengan Dinas Pertanian, bagaimana kita bisa meningkatkan kan gitu. Sudah